Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran tematik kita hari ini. Sebelum kita mulai belajar, mari kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita. Silakan anak-anak buka bukunya di halaman 126 sampai halaman 127. Di situ ada teks yang judulnya Suku Baduy bersinergi dengan alam menjaga aturan adat. Jadi mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu ya teksnya ya. Suku Baduy bersinergi dengan alam menjaga aturan adat. Sebagai negara yang kaya akan seni dan budaya, Indonesia dihuni berbagai macam suku yang menetap di segala pelosok Nusantara. Kearifan lokal serta adat istiadatnya menjaga kelestarian alam Indonesia. Nama suku Baduy terselip di antara suku-suku yang ada di Indonesia. Kelompok etnik Sunda tersebut hidup bersama alam di Pegunungan Kendeng, Desa Kenakes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Suku Baduy terbagi dalam dua golongan yang disebut Baduy Dalam dan Baduy Luar. Perbedaan paling mendasar dari kedua suku tersebut adalah dalam menjalankan pikukuh atau aturan adat. Jika Baduy Dalam masih memegang teguh dan menjalankan aturan adat dengan baik, tidak dengan Baduy Luar. Masyarakat Baduy Luar sudah terkontaminasi dengan Baduy Luar selain Baduy. Penggunaan barang elektronik dan sabun diperkenalkan ketua adat yang disebut Jaro untuk menopang aktivitas dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Selain itu, Baduy Luar menerima tamu yang berasal dari luar Indonesia. Mereka diperbolehkan mengunjungi hingga menginap di salah satu rumah warga Baduy Luar. Baduy Dalam memiliki 3 kampung yang bertugas mengakomodasi kebutuhan dasar yang diperlukan semua masyarakat suku Baduy. Tugas tersebut dipimpin oleh Puun selaku ketua adat tertinggi, dibantu dengan Jaro sebagai wakilnya. Suku Baduy Dalam tinggal di Kampung Cikusi, Kampung Cikertawana, dan Kampung Cibeo. Sedangkan masyarakat Baduy Luar tinggal di 50 kampung yang berada di perbukitan Gunung Kendeng. Mata pencarian masyarakat suku Baduy adalah berladang dan bertani. Keadaan alam yang subur dan berlimpah memudahkan suku Baduy menghasilkan kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Baduy banyak menanam tumbuhan kopi, padi, dan umbi-umbian. Namun, dalam praktik berladang dan bertani, suku Baduy tidak menggunakan kerbau atau sapi saat mengolah lahan. Hewan berkaki 4 selain anjing dilarang masuk ke desa Kenakes demi menjaga kelestarian alam. Proses pelestarian alam juga berlaku saat membangun rumah adat suku Baduy yang terbuat dari kayu dan bambu. Kontur tanah yang masih miring dan tidak digali dilakukan demi menjaga alam sekitar. Rumah-rumah milik suku Baduy dibangun dengan batu kali sebagai dasar pondasi, sehingga tiang-tiang penyangga rumah terlihat tidak sama tinggi dengan tiang lain. Rumah adat suku Baduy memiliki 3 ruangan dengan fungsi yang berbeda. Bagian depan difungsikan sebagai ruang menerima tamu dan tempat menenun untuk kaum perempuan. Bagian tengah berfungsi untuk ruang keluarga dan tidur. Ruang ketiga yang terletak di bagian belakang digunakan untuk memasak dan tempat menyimpan hasil ladang dan padi. Semua ruangan dilapisi dengan lantai yang terbuat dari anyaman bambu. Bagian atap rumah terbuat dari serat ijuk atau daun pohon kelapa. Rumah adat suku Baduy dibangun saling berhadapan dan selalu menghadap utara atau selatan. Faktor sinar matahari yang menyinari dan masuk ke dalam ruangan menjadi alasan rumah adat suku Baduy hanya dibangun dalam 2 arah. Wilayah suku Baduy telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah daerah Lebak pada tahun 1900. Kawasan yang melintas dari desa Ciboleger hingga Rangkasi Bitung telah menjadi tempat bermukim suku Baduy yang menjadi suku asli dari Provinsi Banten.
Selanjutnya di halaman 128 sampai halaman 130 itu ada tentang Piala Kalpataru, yaitu penghargaan yang diberikan dalam bidang lingkungan hidup. Nah, untuk tentang Piala Kalpataru ini bisa anak-anak baca sendiri ya di halaman 128 sampai halaman 130. Nanti akan Umi tanya. Oke? Baiklah itu saja materi kita pada hari ini. Silakan dipahami lagi apa yang Umi sampaikan tadi. Nah, untuk tugas silakan anak-anak kerjakan uji kompetensi 3 halaman 132 sampai halaman 134. Di situ ada 20 soal ya. Ada 20 soal. Yang ini kerjakan di buku tulis tematiknya ya yang warna merah. Terus tulis jawabannya aja. Jadi silakan dikerjakan. Insya Allah nanti hari Senin kita ulangan harian subtema 3. Oke, itu saja materi kita hari ini. Mari kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.